Aibda Robik dipecat, terbukti tembak siswa SMKN 4 Semarang. Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng memecat Aibda Robik Zainuddin, 38 pelaku penembakan terhadap 3 pelajar Semarang, Senin, tanggal 9 November tahun 2024 malam. Sidang yang berlangsung hampir 8 jam ini dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulityo. Ketua Majelis Sidang memutuskan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat PTDH alias pemecatan kepada Aibda Robik dengan berbagai pertimbangan. Namun, hal yang paling memberatkan adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian. Ia Aibda R di PTDH, ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto usai sidang. Artanto mengatakan, Aibda R terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu penembakan terhadap sekelompok anak yang melintas menggunakan sepeda motor. Aibda R akan banding diberi kesempatan 3 hari untuk ajukan ke Ketua Sidang, bebernya. Polisi masih ditahan di dalam penempatan khusus Patsus. Tak hanya itu, hari ini kasus pidana R. Robik sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Atas putusan sidang tersebut, ayah kandung Gama atau korban, Andi Prabowo mengaku puas atas putusan tersebut. Andi mengaku, sempat marah melihat sosok Aibda Robik. Kuasa hukum korban Zainal Abidin mengatakan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan harapan keluarga. Sebab, pelaku sedang tidak menjalankan tugas dan tidak dalam kondisi nyawa terancam, itu artinya ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi. Kalau banding memang hak daripada terdakwa, tapi saya yakin banding itu tidak akan diterima. Kalau sampai diterima masyarakat akan kecewa, bebernya. Anggota Komisi Kepolisian Indonesia Kompolnas M. Khoirul Anam menyebut, Majelis Komisi Kode Etik menolak pembelaan Aibda Robik karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual baik bukti CCTV penembakan maupun kesaksian anak-anak atau korban. Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela kena penempatan khusus 14 hari dan PTDH. Apapun pembelian saudara Aibda itu adalah hak dia, tapi Majelis Kode Etik memilih kesaksian-kesaksian dalam sidang kode etik tadi terutama dari anak-anak dan sebagainya, tandasnya.